teman-teman semua, di episode The Rolling Stories kali ini gue ngobrol sama seseorang yang kemunculannya selalu ditunggu pada saat setelah acara-acara event ultra cycling besar di Indonesia. Nah, dia akan muncul tuh biasanya. Dan seperti biasa kalau dia muncul itu menimbulkan kehebohan, geger, dunia persilatan geger, heboh. Wah, jadi Bikin tukang gaduh. itu gak gaduh gitu ya. Nah, sebenarnya ini retake kedua sih nih. Kemarin kita udah ngobrol, tiba-tiba ada dukun santet hilang semua bawa rekaman. Emang agak susah, sajen agak kurang sajen kemarin gitu ya. Kayaknya dibajak Om, karena yang diobrolin pinggir jurang. Pinggir jurang semua ya. Nah, sekarang Iya. kita ngobrol nggak pinggir jurang lagi, kita nyemplung dalam jurangnya. Oke, Bapak Janes, silahkan perkenalkan dulu. Ya, apa yang dikenalin ya, namanya Janes, tukang sepeda, tinggalnya nomaden. Ya, Kadang di sana, kadang di sini, kadang di kadang situ. gitu. Udah. Makanya susah dicari ya. Ya enggak susah dicari. Kalau begitu dibutuhkan pasti ada. Oh iya gitu ya. Kan Pengalaman sepeda coba. Pengalaman sepeda ultra 500 kilo tuh. sebenarnya kalau sepeda ultra di atas 500 tuh paling kemungkinan itu nggak lebih dari 10 sih Om. Kalau yang ikut event ya, kalau yang di luar gua sendiri gitu ya mungkin ada lebih banyak gitu. Ada lebih banyak ya. Mm-mm. Dari event ultra itu yang paling berkesan apa? Ya sufferingnya. Misu-misunya. Misu-misunya ya. Udah misu-misu 10 kali ngikut juga tiap kali ya. Ya misu-misunya itu biasa ketika during aja gitu loh. Iya. Gitu udah nyampe, udah hilang gitu loh. Udah hilang ya. Uh-uh. Nah, kalau eventnya yang mana yang paling berkesan dari semua event yang pernah lo ikutin? Kalau aku pribadi sih Om, sebenarnya event itu semuanya berkesan Om ya. Karena aku kalau ngikutin event itu adalah urusan gua dengan rutenya gitu loh. Bukan urusan gua dengan pesertanya berapa banyak, panitianya siapa. Jadi kalau setiap gue ngikutin event ataupun gue sendiri, ya memang semuanya pasti berkesan Om. Nggak ada yang nggak berkesan. Semuanya punya kesannya masing-masing lah. Oh, nah ini pertanyaannya agak ini nih. Belum masuk jurang belum pertanyaannya. Dari 10 event yang lo ikutin, berapa banyak yang lo lolos? Jangan-jangan semua DNF lagi lo. Enggak. Makanya orang bilang, wah ini kayaknya dendam nih gitu loh. Gua DNF itu, kalau event yang gue ikutin baru 2. Baru 2 ya? Iya. Apa aja nih? Tapi ini benar-benar DNF loh, bukan di DNF kan dalam tanda kutip. Karena ini sekarang ini DNF ini agak-agak diperluas, ya? Maknanya diperluas gitu loh. Jadi itu waktu itu Audax 1200, gue DNF di setengahnya 600. Sebenarnya bukan DNF Om, gue maksudnya mau dicicil gitu loh. Kan boleh dong cicilan. Jadi 1200, 600 dicicil gitu loh. Bunganya tapi lupa hitung ya. Ya flat sih kata panitianya, 0%. Audax 1200 ya. Itu kenapa lu deh? Kena mental aja. Bisa juga lu kena jujur. mental. Ya bisa lah Om. Karena gini Om, di ultra itu fisik lu, sepeda lu masih oke. Kalau lu udah kena mental lu stop. Tapi sebaliknya kalau sepeda lu mau patah juga, kalau fisik lu masih oke juga, kalau mental lu masih oke, pasti lu akan fight terus. Makanya sebenarnya mental itu yang penting. Pertanyaan gua, apa yang terjadi sampai mental lu? Lu kan maksudnya gini, lu bukan pesepeda ultra pertama. 1200 itu kan baru kan? Iya. Maksudnya baru tahun 1-2 tahun inilah ya, kalau nggak salah ya. Iya, sebelumnya 1000. Nah iya, sebelumnya 1000 kan, itu 2021 gitu kan. Nah, apa yang lu kan 1000 Audax udah, Bentang Jawa 1500 udah. 1000 gue belum Om. Hah? Gue 1000 belum Om. Oh, Audax 1000 belum ya? Iya, gue nggak ngikut. 1200 langsung kemarin. Nah, apa yang membuat lu kena mental? Gue terlalu Om? Terlalu menghitung di atas kertas. Jadi waktu itu gue nyampe di KM 600, hitung-hitungan gue
udah nggak dapat dia dilanjutin juga. Udahlah udah males gitu. Padahal sebenarnya konsepnya Ultra dan harusnya konsepnya gue nggak gitu-gitu juga. Ngapain? Ya udah lu goesin aja di mana gitu lo, lu over COT-nya tinggal lu selesaiin gitu loh. Cuman waktu itu emang Ultra itu lu akan cepat gitu loh mood swingnya. Tinggal seberapa cepat lu. Kalau lu nggak bisa recovery, lu pasti akan DNF. Kalau nggak DNF lu ya nipu gitu loh. Ya. Nah, lu dalam pengambil oke, itu satu. Yang kedua, DNF yang mana lagi? Di Trans Nusantara, Om. Nah, itu kenapa tuh? Itu peserta kan dikit banget tuh kayaknya ya. Iya. Itu gua kena mental. Itu posisinya tuh masih di kilometer 300. Posisi kilometer 300 gua sakit dan pokoknya itu kayak ceritanya itu kayak lebay lah gitu. Jadi di tempat culun, itu kalau tuh kata memang Om Bob culun ya. iya. Tapi it's okay. Gua nggak pernah membantah apa yang kata orang. Tapi memang waktu itu tuh emang the lowest point itu, Om. Jadi nggak ada sakitnya itu sepele demam gitu loh. Tapi yang bikin kena mental itu kayak daerah itu. Jadi daerah itu lagi kosong karena mungkin mereka memang ada suatu waktu random. Memang desa itu emang kosong. Mereka ke desa sebelah ngungsi gitu, Om. Jadi gue tidur di musola sendiri demam, kagak ada warung, kagak ada orang. Hujan deras banget, angin. Akhirnya gue ya udahlah memutuskan DNF. Nah, makanya kan lu sering dengar kayak bahasa atau konten di internet, cowok itu kuat asal jangan demam ya. Demam tuh kayak dia udah mau mati, kayak udah ngomongin wasiat segala kan. Mau tangannya ya kan? Gue nggak tahu kenapa itu ya. jadi misteri. Ya. Iya. Kenapa, tapi gitu lu pernah ngalamin nggak, Om? Iya, demam itu soalnya seluruh badan itu tidak bisa kita kontrol. Kayak kita udah mau mati kan? Iya, entah kenapa kalau orang kena demam itu kepala lu nggak bisa berpikir jernih dan segala macam. Laki itu kan semua kan berdasarkan logika kan. Itu kayak shutdown gitu loh. Tapi kalau lu jatuh sakit kan logika lu tetap jalan gitu loh. Iya, orang biasanya jatuh dari motor, tulangnya kelihatan, tangannya patah, biasa aja gitu loh. Iya. Ini makanya sering dibilang laki itu asal jangan demam ya. Kok demam tuh kayak udah mau mati aja, tulis wasiat gitu-gitu. Lebay banget kalau kata cewek kan. Iya, soalnya logika lu langsung mati. Iya, itu gue ngalamin. Itu bukan mitos, itu emang iya. Makanya laki itu jangan sampai demam. Pasti keputusannya ngaco. Iya, benar. Nah, sekarang pertanyaan gue. Lu demam, berarti pada saat lu pengambilan keputusan DNF, lu tuh ada pertentangan batin gak sih? Waktu itu sama sekali nggak ada, Om. Jadi yang bikin gue demam tuh adalah sebenarnya kesalahan gue, tapi kita belajar dari pengalaman, Om ya. Itu gue dari Jakarta, Om, ke Medannya terus ke Acehnya itu gue naik kapal. Oh, terombang. Dan itu mepet. Iya. Lu nggak ada recovery-nya dulu ya? Iya. Tapi enggak, nanti kalau misalnya gue ceritain takutnya ada yang bilang pembenaran lu alasan aja. Tapi ya udah gue sekedar menyampaikan aja. Jadi sebenarnya nggak boleh kalau lu mepet-mepet harusnya lu naik sarana akomodasi itu yang nyaman. Nah, sekarang pertanyaannya lebih ke ini. Lu udah ikut sekitar 10 kali. Dari 10 lu ada DNF. Ya. Pasti. Ya karena pertanyaan gue pada saat lu pengambilan keputusan DNF itu di bayangan lu apakah nama lu akan tercemar, apakah lu akan malu, apa menurut lu DNF itu sesuatu yang it's okay? Enggak. Gitu. It's okay. Gue selalu lu nggak malu gitu loh sebagai seorang ultra cyclist papan atas. Enggak, papan atas. Papan ini, papan reyok. Gini, Om, gue selalu kayak mengkampanyekan bahwa it's okay untuk lu DNF over COT. Daripada lu paksain atau maksudnya lu paksain dalam tanda yang aneh-aneh gitu loh. Yeah. Bahkan dulu waktu Audax 1200 kan setelah DNF gue ke venue tuh, gue langsung bilang sama Om Bob kenapa nggak ada yang buat foto yang bulat-bulat Audax tuh yang biasa tuh, kenapa nggak ada yang over COT? Kenapa nggak ada yang DNF? Nggak adil dong. Kenapa ada yang ada finisher doang? Jadi artinya gini loh, setiap progres tuh harus dirayakan. Yeah. Sampai saat itu Om Bob baru mulai bikin. Iya, dan gue foto. Dia bikin tuh. Iya. Dan gue foto dan gue pajang di IG gue. Nggak kayak yang orang-orang pada umumnya DNF over COT itu kayak nggak dibahas di feed-nya gitu. Kalau gue nggak, gue akan merayakan setiap kegagalan dan keberhasilan gue. Karena itu bagian dari berproses. Yeah. Itu bukan aib, Om. Ya, itu gue setuju. Gue juga ada tuh DNF di IG story gue DNF di Jogja.
dengan Gagah Perkasa gue tulis gue DNF. Iya. Dan kayaknya itu campaign gue tuh kayaknya lumayan diterima orang dan akhirnya orang mulai bagus dong. Iyalah, kita harus menghargai setiap proses kita, Om. Ya kan? Ya, betul. Makanya yang perlu diingat lagi, caption gue waktu itu, kita jangan hanya merayakan keberhasilan, kegagalan juga harus kita rayakan. Betul. Nah, sekarang nih, lo udah ikut 10 kali, udah merasakan glorinya, lolos di Bintang Jawa, lolos di mana-mana. Terus lo juga merasakan lo mau mengambil keputusan DNF. Nah, yang lo lihat sekarang, ultra cyclist nih, peserta-peserta di ultra cycling sekarang, itu gimana sih trennya? Kalau gue lihat Om ya, ya sebenarnya fenomena ultra cycling ini kayak dua mata pisau sih Om. Gue langsung yang ke negatifnya, positifnya udah pasti semua orang mungkin punya sudut pandang atau semua pendapat yang sama lah. Yang negatifnya nanti akan ada tahun ke tahun karena skupnya makin besar, makin banyak yang tertarik. Tapi di satu sisi ada penurunan kualitas, maksudnya dalam tanda kutip Om. Misalnya kualitas peserta apa panitia? Kualitas peserta. Dalam artian penurunan kualitas ini yang sebenarnya dia belum siap, tapi karena ada faktor event itu viral atau teman-temannya lagi pada rame, dia belum siap di situ, dia memaksakan diri. Siap ini dalam artian banyak Om, bisa jadi secara mental, bisa jadi secara experience, bisa jadi secara mungkin maksudnya apa ya? Secara dia teknikalnya gitu loh. Yang penting gue ikut aja dulu gitu ya. Iya. Yang terbawa arus ini Om. Jadi kita boleh terbawa arus, itu positif. Kita senang dong banyak orang mau mencoba. Takutnya dia tidak siap dengan tantangannya sehingga ada kemungkinan untuk yang kayak gitu loh. Iya. Nah, itu efeknya bisa ke curang dong ya? Pasti. Pasti, makanya setiap ada peningkatan peserta itu suatu yang baik. Selalu kurvanya peningkatan peserta tapi penurunan kualitas. Possibility untuk curang pasti makin besar. Possibility untuk curang makin besar. Orang yang niat untuk curang makin besar ya? Iya, ketika ada peningkatan peserta dan ada penurunan kualitas, pasti possibility-nya makin besar. Oke, itu kan berarti kondisi sekarang yang terjadi ya? Iya. Nah, sekarang gini, lu kan cukup berisik nih, kategorinya berisik gitu loh. Malah ada orang bilang nih, si Janes nih, si paling ultra nih gitu loh. Nah, lu keberisikan itu tuh untuk apa sih sebenarnya? Lu ngapain sih gitu loh? Apa lu mau cari panggung atau lu mau cari apa gitu loh? Ya bagi-bagi tugas aja Om. Karena kan gue di ultra kencang kagak, pelan kagak, ganteng kagak. Jadi kayaknya panggilan gue tuh ya di bagian dari nyari salah orang, nyari salah orang aja. Nyari salah itu kan paling enak. Udah gitu. Bener. Secara ininya Om, secara diplomatis gini Om, gue mau kita semua yang orang-orang baru nyemplung, yang udah nyemplung sama yang belum, mau open sama orang lain yang mau gabung di ultra ini, tapi ya harus dijaga loh Om DNA-nya gitu loh. Jangan sampai kita terlalu open, kita terlalu ada kesannya pembiaran, jadinya DNA-nya ini rusak, daya skup besarnya, eventnya juga nanti jadinya nggak jalan, orang-orang yang benar juga jadinya males. Itu jadi cheating ini itu nggak hanya kita bukan mau menghakimin orang si cheating ini Om, enggak. Ada skup besarnya yang harus dijaga Om. Gitu. Sebenarnya ini bukan hanya masalah kita mau mempermalukan orang, tidak sesimpel itu Om. Tapi kalau orang korupsi, curang bolehlah dipermalukan ya, jangan dibiarin dong, harus dipermalukan. Iya. Sebenarnya sama sih mereka Om, beda mejanya aja. Beda meja kan, sesuatu yang namanya maling ya jangan lu puji lah gitu. Iya. Kalau gue sebenarnya sama, iya sebenarnya sama. Maling gitu loh. Lu mau maling apa ya, lu sama. maling iya. gitu. Oke. Nah, lu kan kalau gue lihat mulai dari Trans Nusantara ya, mulai berisik banget itu tuh banget tuh berisiknya tuh banget itu gitu. Lu pokoknya rame banget lah di situ sampai orang bilang nih kan karena Janes DNF aja di tengah jalan nih, jadi kayaknya dia. Iya. Nah,
apa sih yang lo lakukan untuk mengidentify kecurangan-kecurangan itu? Apa lu asal ngomong doang? Apa lu asal dengar orang dari lu dikomporin, lu teriak gitu loh. Itu yang kita pengen tahu nih. Biasanya gini Om, gua kalau yang khusus spesifik yang kasus yang kemarin itu karena gua in di situ. Jadi gua nggak terlalu banyak minta data atau minta masukan atau minta info kibus dari orang. Biasanya data dari orang atau info dari orang itu tidak gue telan mentah-mentah Om. Biasanya gue research dulu. Jadi sebenarnya kayak gini nih, gue nggak mau Om dan nggak enjoy. Bikin itu takes everything Om. Effortnya gede banget Om. Jadi kayak kemarin lah contohnya. Itu gue sampai hampir nontonin semua video live Bentang Jawa 2025. Lu bayangin berapa video live di CP1, CP2 tuh nggak panjang-panjang. Video live di CP2, CP3 tuh pendek-pendek sama video live di finish. Orangnya ada sekitar 190-an. Sampai gue nemu satu yang ya untuk melengkapin puzzle yang lain, artinya untuk ngebuktiin atau untuk melengkapin bukti yang lain gitu. Jadi ini tuh bukan gue lakuin untuk engagement atau untuk caper atau untuk dinotis, enggak. Sebenarnya pun gue nggak suka gitu. Makanya kemarin yang awal nge-DM gua, dia sempat gua salahin gara-gara lu gitu loh. Lu nge-DM gua. Waktu 2024 dia nge-DM gua nggak mau karena gua bisa membatasin diri. Tapi yang kemarin tuh kayak langsung nyemplung gitu loh. Karena gua kalau udah nyemplung tuh nggak bisa balik Om. Lu agak gangguan gitu ya? Ada... Iya, kayak ada apa ya? Ya udah kalau lu udah nyemplung tuh memang harus lu beresin yang lu mulai gitu, nggak bisa nanggung gitu. Kemarin lu bilang lu apa ATD? Iya, kena sindrom ATD. Attention to detail ya. Nah, itu gue baru tahu kalau gue taunya EPV. Gue taunya EPV. Tapi bukan sindrom sih, itu kayak memang ya orang ada aja orang bawaan gitu kan. Iya, teliti. Orang gitu kan. Nah, kayak kemarin gini Om. Ini sedikit cerita. Ada kemarin soal masalah brevet, kita belum nyampe situ. Ini cuma sekilas saja. Aku minta fotonya gitu loh buat ngebandingin stempelnya. Semua peserta Bentang Jawa 2025 nggak ngeh kalau coba boleh dilihat brevet itu tahun star sama tahun di CP salah. Tahun starnya 2025, di CP1 2024. Jadi aku bilang kalian ini gue lorong waktu. Mereka sampai kaget, kita aja nggak ada yang ngeh loh. Nah itu gue bilang gue kena penyakit itu, sindrom ATD yang dibuat-buat. Biar kerennya itu kan human error panitia kan ya, bukannya ada yang kurang gitu loh. Itu stempelnya mungkin salah gitu loh. Maksudnya mereka aja nggak ngeh gitu loh, yang megang sama yang banggain gitu. Gue dikirim satu foto aja karena gue pengen ngeliat nih Om stempel itu. Jadi memang bener-bener gue lihat semua detailnya gitu loh. Gue lihat kok 2024 ini. Berarti gue selorong waktu gitu. Tapi it's okay. lucu. Nah, lu dalam melakukan proses investigasi nih, coba boleh nggak sih lu ceritain prosesnya, apakah triggernya dari mana, terus biasanya startnya apa yang lu investigasi, terus biasanya sampai kapan lu mau publish? Karena lu kayaknya kalau publish itu kan runtun gitu kan? Iya. Kalau gue sih biasanya kalau yang udah naik ke story itu Om, itu udah benar-benar udah gue research sampai selesai baru gue naikin story. Gue nggak yang naikin story nih nanti mikir apalagi mau dicari-cari nih, itu enggak. Jadi kalau yang udah gue naikin biasanya itu udah valid, sudah ada buktinya, intinya puzzle untuk ngebuktikannya itu udah lengkap lah, baru gue naikin story. Nah, lo naikinnya jadinya pelan. Jadi misalnya gini, lo sudah tahu bahwa endingnya bahwa orang ini memang 99% lo terbukti curang, lo sudah punya gitu kan. Yes. Tapi lo naikinnya sepotong. Sabar Pak Supir gitu ya, sepotong gitu ya. Bukannya lu masukin terus lu nunggu respon orang baru lu cari lagi. Enggak gitu ya. Soal respon gini Om, gue akan tegasin lagi. Beberapa orang juga nanya, kalau untuk respon gue ngebahas ini, jadi gue ngebahas ini adalah karena ada tanggung jawab dari diri gue sendiri. Masalahnya tidak dinotis orang, gue nggak peduli. Let's say nih cuman 2 orang yang ngeliat, gue nggak peduli. Intinya gue tuh selalu do something itu karena ada reasonnya itu atau motivasi itu selalu dari diri gue sendiri Om. Gue nggak pernah karena orang. Makanya kemarin gue sempat jelasin juga kalau gue mau nyari ada motivasi lain atau mau menunggangin, gue bisa bikin kayak di post atau di reels Om. Itu komen pasti akan banyak banget. Ya, Nah
Itu salah satunya. Yang kedua, gue kenapa dibikin story itu sebenarnya gue ketik itu lebih effort Om. Sama gini Om, orang kita itu kan agak minim niatnya untuk baca ya. Tapi kepo. Ya kan? Keponya tinggi dong. Jadi keponya tinggi, minim bacanya turun. Makanya gue bentuk story dari dulu tulisan supaya mereka ada effortnya untuk baca. Untuk memuaskan keponya. Jadi kalau dia nggak mau tahu, ya udah lu nggak selalu baca. Tapi kalau dia kepo banget, dia harus baca. Itu sebenarnya selama ini alasannya Om. Nah sekarang pertanyaan mulai mendekati jurang nih. Dari sekian ntar gue pegangan dulu. Nanti aku dia jatuh. Dari sekian banyak nih kasus, lu kan pasti kan terima input dong dari orang-orang. Iya. Yes. Dari semua kasus yang lu terima, kira-kira in total dulu nih, ada berapa yang masuk? Masuk apa ini? Masuk jurang? Masuk ke lu. Oh, banyak Om. Tapi kan ada kelayakan. Ada yang misalnya sifatnya mungkin ini masih abu-abu banget atau ini debatable, ini nggak layak untuk diangkat gitu loh. Tapi tetap itu in simple word kita akan bilang dia cheating, cuman agak susah ngebuktiinnya dan dia tuh debatable kasusnya gitu loh. Contohnya apa yang debatable itu apa? Ya kayak debatable-nya maksudnya bisa agak susah pembuktiannya sama case-nya tuh kayak yang cuman sebentar doang. Misalnya yang cuman 1 kilo atau misalnya yang 3 kilo doang terdorong motor, itu debatable. Dan susah dibuktiin, di resmap tidak kelihatan. Iya. Itu susah. Kayak contohnya juga yang tukang sulap, itu agak susah Om. Itu nanti. Tukang sulap tuh nanti itu kita bahas khusus tuh nanti itu. Nah, itu susah Om. Dari berapa sih? Lu mengidentify berapa? 5 sampai 6 lah. Ini kan kemarin kita udah ngomong ya. Iya, masih konsisten. 5 sampai 6 orang ini itu melakukan lu mengidentify dari sekian banyak kasus yang masuk, ada 5 sampai 6 orang yang lu yakin 99% bahwa orang ini melakukan kecurangan. Yes. Benar gitu ya? Berarti lu udah investigasi tuh ya? Investigasinya lu mengacunya ke apa? Apa gosip? Enggak, data. Data dari? Ya, data dari yang resmap sama yang dikasih orang berupa foto. Oh, berarti ada juga yang ngirimin lu bukti-bukti foto, video gitu. Banyak. Karena gini, kecurangan itu tidak semua bisa terlihat di resmap. Ya. Ada yang skema kecurangan yang memang lu harus lihat sendiri atau lu foto atau lu video. Contohnya nanti jadi nggak bisa semua lihat di resmap, apalagi posisinya gue tidak in di event itu, jadi agak susah. Makanya nggak semuanya bisa gue anggap itu curang karena gue nggak mau yang nebak-nebak atau asumsi. Nah, yang 5 sampai 6 orang ini apakah semua terbuktikan di resmap? Enggak, ada yang sebagian di resmap, ada yang sebagian berupa berbentuk testimoni dan barang bukti kayak foto gitu. Dari dot watcher ya? Iya. Apa dari peserta lain? Gue nggak bisa sebut. Kan gue nggak nanya pesertanya siapa. Iya, gue nggak bisa sebut. Yang penting dari orang gitu kan. Iya lah, masa monyet bisa foto? Iya itu di Uluwatu monyet pegang handphone. Lu sepele lu. Dia laporan setoran itu bos. Lu jangan sepele lu. Monyet sekarang monyet kayak orang kayak monyet. Orang yang balik kayak monyet. Iya, monyet kayak orang kebalik-balik. IQ-nya kita nggak beda jauh kok sekarang. 78 nggak beda jauh lah. Nah, oke. Lanjut. Dari 5 sampai 6 ini kecurangannya tuh apa nih? Ya macam-macam. Ada yang bisa dibuktikan via resmap, ada yang jadi lu udah bisa tahu ya kalau via resmap berarti kecurangannya modelnya apa. Ada yang harus dibuktikan. Ada yang modelnya berupa dilihat langsung gitu loh. Kalau yang resmap udah pasti Doraemon loncat gitu ya. Ada berapa kalau banyak? Yang kalau itu agak 2 atau 3 lah. 2 atau 3 orang yang tahu gua. Ya.
2 atau 3 orang yang punya ilmu sakti loncat gitu ya. Nah, ada yang bilang orang ini kan sudah DNF, makanya dia loncat. Apakah benar begitu? Apa lu bilang enggak, orang ini sudah loncat duluan baru di DNF kan gitu? Sebenarnya itu dua hal yang harusnya dipisahkan, Om. Gini, Om. Kayak misalnya nih, gue over COT nih di CP1. Iya toh? Terus gue memutuskan untuk melanjutkan, tapi gue statusnya NC. NC itu kan dalam arti pengertian lu nyelesain rute tapi lu tetap ikut aturan. Iya toh? Ketika gue melakukan kecurangan, itu gue masih bagian dari acara itu. Itu opsi yang pertama. Oke, let's say gini juga. Gue over COT nih di CP1. Jadinya gue dianggap DNF. Gue nggak NC. Udah, berarti udah selesai dong. Tapi itu tidak akan melepas lu dari status lu curang gitu loh. Meskipun lu lakuin itu sebelum lu over COT itu atau sesudah. Karena pada saat itu ya lu ikut acara itu memang tidak diperbolehkan, itu ada rules kerasnya. Opsi yang ketiga nih yang setelah gue selidiki, lu melakukan kecurangan sebelum lu over COT. Pada saat lu curang aja masih over COT ya? Goblok banget. Enggak gini, Om. Enggak. Ketika dia melakukan kecurangan sebelum nyampe CP1, berarti kan sebelum dia nyampe over COT. Dia belum DNF, dia belum NC, bla bla bla. Berarti let's say dia masih melakukan kecurangan tuh misalnya di kilometer sebelum CP1 lah. Berarti kan dia masih peserta aktif. Iya, semua sebelum CP1 kan peserta aktif. Oke, kita beranjak dari situ dulu nih ya. Berarti ketika dia melakukan kecurangan di situ, kecurangan yang fatal harusnya DNF, DSQ. Nah, udah. Iya. Nah, ini masalahnya agak rancu nih. NC, DNF, DSQ tuh kayaknya harus diperjelas juga ya. Itu makanya dari kemarin gue storyin. Kalau mungkin kata orang, lu ngapain sih ribetin banget sama status? Jadi dari status itu, dan status itu gue akan bilang lagi, itu penting, Om. Karena kalau kita salah memberi status, atau kita membelok-belokkan, atau memberi status sama orang nggak sesuai dengan tindakannya, itu akan jadi ambigu, Om. Iya. Nah, sekarang nih, pertanyaan gue. Ada orang juga ngomong, ya kan dia naiknya setelah DNF, karena dia harus kemana gitu kan ya. Jadi dia naik gitu loh. Kalau menurut lu gimana tuh? Dia udah punya mobil, tapi dia naik mobil supportnya setelah dia di DNF kan gitu loh. Berarti harus dimundurin lagi ulang. Mobil supportnya ini datangnya dari CP1 datangnya setelah DNF apa memang udah support dari start? Kalau mau bilang bahasa gitu, kita harus mundur lagi juga dong. Nah, kalau dia mundur lagi, dia sudah ada mempersiapkan, berarti memang lu begitu lu ngomong, ya, gue punya mobil support langsung DNF. Iya sudah, berarti udah break the rules kan, gitu. Walaupun dia juga belum jalan sebenarnya ya. Iya. Dia belum start tapi bilang, gue ada tuh mobil support, lu coret langsung harusnya gitu ya. Harus jalan dulu, Om. Harus jalan dulu ya? Iya, dia harus tekan dulu tuh kayuhan pertama. Oh. Iya, karena gini, Om, karena ketika lu belum setar nih, lu masih di Carita nih. Lu belum terikat sama peraturan Bentang Jawa. Nah, ini gue mau tanya nih nih konsistensi lu nih. Kalau dia belum start, kartu brevet hilang, karena kan lu ada tuh ribut tuh di IG lu, kartu brevet hilang. Nah, itu gimana tuh? Kan belum start. Tapi gini, Om, lu belum start. Oke, kita anggap ini lu belum start ya kan? Lu brevet lu hilang. Ya udah, berarti lu start. Lu bisa start nggak? Kalau bisa nggak? Bisa. Tanpa brevet. Bisa sebenarnya. Mana bisa? Lu start bisa, tapi tanpa brevet. Sebenarnya tidak bisa, Om. Itu sebenarnya brevet card itu dikasih pada saat RPC karena untuk mempermudah supaya pagi-pagi startnya tidak ribet. Kalau kita mau ngikutin alurnya panitia Bentang Jawa itu sebenarnya di stempel pada saat kita start. Ya, seharusnya. Cuman karena biar efektif dikasih pada saat RPC. Ya, jadi kalau lu bilang lu brevet lu hilang ketika lu nggak bisa start. Karena lu nggak bisa punya stempel. Iya. Gitu ya, benar ya? Iya, itu kan kayak kayak card buat lu passing start. Lu tunjukin ke inian. Kayak paspor lu mau crossing border. Iya, setuju. Gitu.
Kalaupun jadi dia tidak bisa start pun lu nyampe CP1 lu nggak punya brevet. Iya, kita anggap kita boleh ambil yang opsi kedua. Kita anggap boleh start. Kita debat nih ya, kita anggap boleh start. Terus lu nyampe CP1 gimana? Nggak punya brevet kan? Lu buat validasi lu udah nyampe CP1, panitia mau validasi lu itu apa? Iya, untuk lu ke next CP. Iya, dan di rules jelas lu nggak punya brevet, lu out. Iya, itu nggak bisa ditawar-tawar dan itu yang udah terjadi ke beberapa orang. Iya, ada tuh yang tahun lalu tuh juga ada tuh, udah sampai finish dari Malaysia tuh, dari mana itu ya? Si Apriandis tuh kan sampai dia nyari Om. Iya. Brevetnya ketinggalan di apoteknya udah tutup. Gak ada obat jadinya. Kan biasa omonganmu sekarang. Apotek tutup gak ada obat. Untung orang apoteknya masih ada nomornya lah gitu, dia cek di Google. Janjian akhirnya tahun lalu tuh ada peserta yang kehilangan brevet, dia tidak diakui sebagai langsung. Tahun ini juga ada Om. Tahun ini juga ada ya? Ada, hilang di Pelabuhan Ratu, dia sampai pusing nyariin. NC ya? Tapi under COT. Oh, ya gitu ya, mau diapain lah gitu ya. Iya. Oke. Karena sebenarnya kalau memang orang-orang ya udahlah, itu hanya itu yang penting gua selesaiin gitu loh kan. Iya, karena itu kan adalah semacam sertifikasi aja gitu kan ya, bahwa lu secara sah diakui, tapi secara effort lu lolos. Cuman lu nggak ini aja gitu ya. Iya. Selain nih, sekarang kita ngomong nih model-model kecurangan yang lu identify. Kecurangan apa deh yang lu identify di BJ 2025? Ya kalau yang klasik sih itu akan selalu ada Om. Itu kayaknya nggak bakalan punah. Makanya dibilang old but gold gitu, gold but old gitu. Yang klasik ya pintu Doraemon gitu-gitu. Terus yang sekarang yang ada tipe varian baru tukang sulap. Tukang sulap itu gimana ceritanya nih? Bisa dari ada menjadi tidak ada, bisa dari tidak ada menjadi ada. Dan misalnya itu lo mengidentify-nya gimana? Gampang Om, liatin aja di live. Di live star atau di live CP atau di live itu bisa Om. Kelihatan. Tapi kan kalau dari taruh kan lu nggak tahu dong. Enggak. Karena kayak model kayak di CP agak jarang orang sampai ngelepas, kayak gue spesifik kayak saddleback tuh lu nggak bakalan lepas. Gini Om, karena gue bisa ngomong gitu karena gue pernah sebagai peserta gitu loh. Oke, kalau dia beli di jalan kan bisa. Boleh dong. Oke, dia kan boleh. Mungkin ada ya di pasar kaget kayak misalnya Apidura atau Talvin gitu, gue nggak tahu. Karena gini Om. Bos, kalau di pasar kaget bukan Apidura, Adipura. sepanjang rute BJ itu, setahu gue toko sepeda yang lengkap pun agak susah loh nyari Talvin. Kita mau ngomong di rute mana ini, di daerah mana nih? Paling besar itu mungkin ada yang lu lewatin paling terdekat Jogja terus Tulung Agung, Surabaya mana ada lu lewatin? Oh iya, nggak lewat ya. Ya kali lu ke Surabaya dulu. Oh iya, bisa kan gua kenceng. Uratnya yang kenceng. Jadi lu menemukan bahwa ada peserta. Kalau lu tadi bilang dari ada menjadi tidak ada menjadi ada, berarti lebih dari satu dong pesertanya. Iya. Ada orang yang seperti itu yang menurut lu bahwa tidak mungkin lu beli di jalan. Iya, beserta isinya, dan itu ya bukan langsung gua bilang tidak mungkin lah, kemungkinannya kecil sekali lu beli di jalan langsung gitu loh. Gitu beli di jalan pakai isi gitu ya. Ya lihat saya lah kosong, dia iseng gitu loh. Kayaknya kurang ultra nih kalau nggak ada saddleback, belilah mumpung lagi lewat nih. Kan nggak beli Apidura sama beli Talvin tuh nggak kayak lu beli ban gitu loh. Langsung tiba-tiba ada gitu. Iya. Gitulah. Itu model yang kedua ya. Jadi model pertama Doraemon nongol di sana, nongol di sini gitu kan. Speednya nggak kejuntrongan, tiba-tiba dia menjadi atlet super hebat di tanjakan gitu ya. Nah, yang kedua kan tadi dibilang tukang sulap. Nah, ada varian baru kan? Iya, varian baru itu susah banget nih, dibuktiin nih susah nih, tapi gue dapet nih gitu loh. Ada Om, dia sistemnya mereka punya checkpoint sendiri, artinya mereka punya titik kayak checkpoint sendiri, COD sendiri. Tapi COD nggak ketemu gitu loh. Kayak orang beli ubas nih. Misalnya nih,
lu yang lagi ikut nih, ya kan? Pasti lu punya wingman, karena zaman sekarang BJ itu udah prestisius banget. Semua pasti peserta punya wingman-nya. Artinya punya kru yang online maupun offline. Oke nih, gue yang kru offline nih, Nes. Taruh misalnya kayak model Audax 1200, kan kita Dropbox punya, ya Dropbox. Nah, Dropbox nanti kira-kira di kilometer 600 lah kayaknya baju gue nggak bisa pakai gue mau racing nih, nggak mau bawa berat, tapi gue nggak bisa ganti baju, lu taruh di kilometer 600 atau kelipatan gitu, baju gue kurang culture nih, bau banget nih gitu. Iya. Pokoknya lu taruh Dropbox gue tuh di kilometer perkalian 400 lah gitu. 4, 8, 12 gitu loh. Karena gue nggak bisa gitu loh. Atau kalau nggak lu standby aja deh di tengah-tengah, lu jauh-jauh aja dari resmap gue, nanti tinggal janjian di mana ditaruh. Taruh di Indomaret atau di pom bensin. Tapi lu jangan di situ. Jadi lu masuk ke tempat COD-nya itu, lu ke kamar mandi, ya udah, lu taruh lagi, nanti gue datang ngambil. Seolah-olah lu peserta biasa yang ini ya, yang masuk istirahat, mandi gitu, atau masuk restoran gitu ya. Iya, itu sangat samar, susah. Itu hanya harus chance-nya tuh hanya harus memang benar-benar peserta langsung yang lihat. Ada yang lihat? Dan yang terlihat itu tukang sulap tadi. Tukang sulap tadi. Tapi kalau yang kayak gitu, COD ini belum. Dia hanya ngasih testimoni, jadi agak susah. Tapi buat gua, ini sesuatu hal yang baru nih. Testimoni gitu. Ini maksudnya dari yang melakukan? Pengakuan. Dia ngelihat, tapi dia nggak ada buktinya. Tapi setidaknya apapun. Sebentar. Pengakuan dia melihat atau pengakuan dia melakukan? Pengakuan dia melihat lah. Lu mau ngarap orang plus 62 pengakuan tuh? Enggak, kan kadang orang mau pamer tapi lupa. Iya, keceplosan gitu. Iya. Jadi ini ada yang melihat gitu ya. Oke. Iya. Lucu juga ya. Nah, ini lucu itu serius tuh. Setengah mati nih. Ini panitia akan setengah mati nih. Yes. Makanya kayak gue bilang, semakin banyak peserta itu positifnya, tapi negatifnya semakin banyak nanti varian-varian baru yang muncul gitu. Ya, karena di kita ini terbiasa dengan sesuatu yang ekspres ya. Kita nggak pernah mau susah, tapi mau dapat sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Iya, nggak mau berprogres. Fokus ke hasil. Iya, hasil apapun caranya ya. Yep. Ya iyalah, karena nggak ada yang peduli mau kayak sebenarnya gini. Lu ikut Bentang Jawa pun sebenarnya, lu mau cerita apapun caption lu selama perjalanan, nggak ada yang peduli sebenarnya. Mereka cuma pengen ngelihat lu di titik finish ya. Iya. Berarti yang salah itu bukan peserta dong, lebih banyak itu dorongan dari netizen kita juga dong. Yang tetap peserta lah. Masa lu masih terpengaruh sama orang? Nah, ya, berarti orang-orang yang melakukan itu adalah orang-orang yang memang mengejar glorinya ya. Iya, validasinya ya. Oke. Nah, menurut lo nih, panitia gimana nih? Apa yang harus dilakukan panitia nih? Dari segala macam kecurangan yang dilakukan peserta, dari segala macam aneh-aneh, panitia nih mesti gimana sih? Yang pertama gue akan bilang, mereka harus jelasin atau kayak punya handbook atau kayak jelasin detail setiap kecurangan, guideline-nya, hukumannya kira-kira begini. Tapi nanti lebih rendah atau lebih beratnya lihat posisi di lapangan. Tapi intinya ada guideline-nya dulu Om. Kayak misalnya lu loading itu udah langsung DSQ. Atau misalnya lu riding bareng penalti 1 jam. Jadi minimal tuh harus ada apa namanya, formatnya dulu Om. Dari harus situ, ada case-nya apa gitu ya, secara detail ya. Basic aja gitu loh, yang buat varian basic aja. Misalnya kalau loading, kalau support hukumannya begini, atau kalau ganti joki ada lagi. Gimana tuh? Pinggir jurang. Sebenarnya gini Om, ada namanya metode. Kalau lu mau nangkap pelaku, lu harus berpikir sebagai kriminal. Iya. Misalnya, gua nih ikut suatu event unsupported ultra cycling race, ganti joki 12-12, maksudnya 12 jam. Misalnya gua aja yang siang nih, yang gua sendiri. Kalau malam cari orang yang mirip sebadan gue, yang stuntman ya. Pace-nya lambat juga, yang penting
Yang penting gerak pelan. Siapa yang tahu itu? Iya. Even kalaupun lu di sebelah gua atau kan lu nggak boleh dekat-dekat. Iya. Gua nggak, lu ajak ngomong, gua nggak ngomong juga nggak apa-apa. Iya. Apalagi di jam-jam rawan, misalnya dari jam-jam 1 sampai jam 4. Ganti joki kan lumayan, misalnya ya udah lo yang penting lu gue asal muter aja. Gua pindah ke mobil, nanti jam 4 kita hapus. Iya, bisa. Panitia lumayan tidur 2 jam. Iya. Jam 2 jam lumayan. Iya. Ya let's say dia cuma jalan, kita anggaplah dia speed keong average 20 aja. 4 jam udah berapa? Iya. Dan si rider utamanya udah tidur 4 jam. Iya. Tapi ini lu belum nemu kan? Ini masih masih ada bakalan dipakai orang kayak begitu. Iya. Makanya sebenarnya kita buka kursus cara gimana cara cheating di bentang Jawa gitu loh. How to cheating in ultra cycling race gitu. Diklat. Iya, berapa per jam nih kita kasih nih. Oh, itu dia sistemnya kayak bootcamp gitu, Om. Itu harus 1 minggu. Jadi kalau yang paket nggak bisa. Karena nanti kalau sebentar dia pasti amatir ketahuan. Iya. Harus 1 minggu bootcamp. Tuh kayaknya tuh sebulan tuh. Iya, yang expressnya bootcamp lah, Om. 6 juta. 6 juta ya? Silver. Iya, paket silver. Kalau yang gold dijamin lolos bentang Jawa ya. Dijamin lolos bukan dijamin tidak terdeteksi. Dijamin tidak terdeteksi. Kalau lolos nggak lolos ya lu udah curang, nggak lolos juga lah, udah lah gak usah berhenti sepeda aja lah udah. Kan tetap ada faktor X, Om. Sepedanya dicuri, sepedanya patah. Oh iya. Makanya gue bilang, lu udah curang dari awal, udah prepare curang, nggak lolos, udah lah lu berhenti aja lah sepeda lah udah. Emang nggak di situ passion lu udah. Iya. Nah, sekarang menurut lo, bentang Jawa ini dari tahun ke tahun tuh panitianya gimana sih? Ada improvement nggak sih? Ada, Om. Ada pasti. Contohnya gini ya, yang paling gue tahu ya. Dulu bentang Jawa itu rules-nya dilarang drafting ke sesama pesepeda lain, kecuali pair. Nah, bentang Jawa kedua, gue tahu itu rules-nya sudah direvisi, dilarang drafting ke sesama pesepeda lain dan kendaraan lain. Gara-gara lu tuh pasti drafting ke mobil tebu ya? Gua nggak bisa bilang itu gara-gara gua, at least gua udah declare dan gua pernah ngasih saran untuk itu ada celah supaya direvisi. Jadi gitu, Om, tiap tahun memang semuanya peserta panitia sih harusnya kita ada evaluasi dan kita grow up bareng gitu loh. Tujuannya tuh sebenarnya itu. Iya. Nah, dari semua nih ultra cycling yang ada, kalau lu rating yang paling keras berpegang teguh pada aturan, yang paling enggak, ya apapun lah, suka nggak suka orang terima, dia tetap ngambil keputusan, menurut tuh ultra cycling apa sih? Kan banyak banget sekarang tuh. Iya, saya akan jawab dimulai dengan Bismillah bentang Jawa. Tahun depan lolos. Ya? Iya. Gue juga dong. Gue udah cari deh. Jadi memang ya jujur masih BJM ya, yang paling saklek ya, yang paling tegas panitianya ya. Tapi dari ketegasan itu apakah memuaskan semua orang? Apakah lu puas dengan ketegasannya dia? Atau masih ada room for improvement? Gini, Om, ketegasan itu bukan untuk memuaskan semua orang, tapi untuk memberikan atau mencapai setinggi mungkin, mencapai titik rasa keadilan gitu loh, adil gitu loh. Gitu, setara, bukan untuk memuaskan orang, Om. Karena kalau keputusan untuk memuaskan itu bisa jadi tendensius. Kayak misalnya yang curang, gue panitia yang curang, lu aduh nggak enak lagi kenal, ya udahlah gue DNF aja, gak usah gue DSQ. Tapi tahun ini nggak ada DSQ ya kayaknya. Tahun ini nggak ada yang di DSQ kan ya? Dimasukin ke dalam DNF ya? Iya, karena ya nggak tahu apakah mungkin masih bisa dirubah atau enggak. Tapi ya namanya keputusan itu kan hak prerogatifnya mereka gitu loh. Iya, tapi gini, itu haknya mereka dan tidak bisa diganggu gugat. Tapi bukan berarti mereka bisa anti kritik sama melakukan keputusan yang serampangan gitu.
loh. Jadi memang harus balik lagi memang prerogatifnya panitia khususnya race director, tapi tidak menjadikan mereka juga supaya power abuse atau serampangan. Apakah lu melihat mereka melakukan power abuse? Nggak bisa kayaknya ada, tapi untuk case yang lain. Yang lu udah pernah bahas di podcast lu. Karena menurut gue ya ini kan ya gue bebas berpendapat sama bebas ngasih saran dan kritik. Itu terlalu over berlebihan. Kenapa lu kenapa lu bisa ngomong kayak gitu? Ya karena ada yang lain yang lebih parah, tapi mereka tidak seagresif itu keputusannya. Karena ada versi cerita memang sebenarnya ya bisa didebatkan lah, itu keputusan itu bisa didebatkan. Iya, oke gini Om. Oke lah, memang mereka sengaja ketemu. Berarti kan memang panitia ini strict. Tapi di case yang lain, kenapa panitia lebih terkesan enggak seagresif itu? Contohnya? Loh, yang kasus yang Pintu Doraemon itu lebih fatal. Maksudnya tidak seagresif itu dalam apa, pengambilan hukumannya atau apa? Kan sama-sama di DNF kan? Ya harusnya diskualifikasi dong. Nah iya, karena pengertian saat ini tidak mengeluarkan kartu diskualifikasi. Karena diskualifikasi tendensinya dan efek ke belakangnya kayaknya berat. Jadi mereka menggunakan semua DNF. Tapi kalau untuk kecurangan-kecurangan yang sifatnya mutlak dan yang udah parah banget, metode klasik itu memang udah harusnya diskualifikasi. Karena tahun lalu dengan metode curang yang sama langsung diskualifikasi. Berarti menurut lo ada peserta yang harusnya didiskualifikasi, tapi karena mereka tidak mau mengeluarkan kartu DSQ, makanya dimasukin ke dalam DNF semua. Yang menurut lo justru itu membuat nggak adil. Gua nggak ngerti. Versi gue gini Om, ada sama-sama orang yang melakukan kecurangan yang sama di tahun yang berbeda. Yang satu diskualifikasi, yang satu DNF. Itu aja statement gue. Dengan kondisi yang sama, lu yakin kondisinya sama? Karena kan ada yang bilang dia udah over COT dulu gitu loh, udah DNF, udah NC dulu. Oke, kalau begitu bisa dilihat di KM sebelum over COT yang dia masih peserta normal, yang masih peserta kompetitif, sudah melakukan speed yang anomali. Ya yang lu share itu ya. Oke, sekarang pertanyaan gue nih. Ini kita udah 48 menit. Ini masih ngerekam ya. Kampret bener kemarin. Nih pertanyaannya nih. Menurut lo, coba misalnya gini deh, anggaplah lo sekarang harus mengkategorikan hukuman untuk masing-masing kecurangan. Ini bukannya kita menyanggah ininya BJ ya, tapi fairness gitu loh. Kalau kecurangan ini pasti ini, kecurangan ini. Nah, gue pengen tahu nih, karena kan tadi lu bilang lu harus ada guideline-nya. Menurut lu guideline-nya gimana? Kalau loading Pintu Doraemon dan sejenisnya itu udah harus diskualifikasi. Diskualifikasi. Dengan konsekuensi diskualifikasi adalah lu blacklist. Iya, ban. Apakah ban seumur hidup? Apakah ban periode tertentu? Itu masih bisa dijabarkan lah sama panitia. Kita nggak sama gue, kita nggak perlu spesifik. Intinya kalau yang fatal banget, karena ini acara sepeda, kalau lu sampai loading atau lompat gitu itu udah fatal sekali. Iya, karena itu kan sportivitas lu udah lu hancurin banget kan. Iya. Ini kalau kayak kenakalan biasa gitu loh, ini pencurian ini gitu kan. Iya, KLB lah, jatuhnya KLB. Kalau di sepeda loading itu udah KLB, kejahatan luar biasa. Iya, karena ini jiwanya sport adalah sportivitas gitu kan. Karena olahraganya sepeda masalahnya Om. Iya. Sama kayak lari. Sepeda sama lari kalau lu loading itu udah parah. Bukan nakal ya, nakal itu kalau lu lari telanjang gitu ya. Ya kalau lu masih megang-megang pantat truk atau megang-megang behel sepeda motor warlock itu nakal. Ya belum sampai luar biasa lah. Luar biasa. Itu jahil lah, itu nakal lah ya. Terus kalau kayak misalnya ada kayak yang model misalnya ditemuin yang orang yang dikenal, kemungkinan bisa pakai guideline-nya penalti. Bisa juga berupa peringatan atau penalti berapa jam gitu. Penalti di COT ke depannya gitu loh. Misalnya dia di KM 500 berarti penalti
1 jam atau 2 jam lu harus kepotong di COTCP 2 gitu, kayak gitu. Atau misalnya kecurangan yang lain yang biasanya apa ya? Loading itu tadi loading udah ya. Mobil support. Mobil support itu bisa jadi dia didiskualifikasi tapi kemungkinan tidak di-ban gitu loh. Kalau mobil support tanpa dia naik. Iya. Ada tim supportnya gitu loh. Misalnya di Indomaret KM sekian, disitulah tim supportnya gitu. Misalnya tapi terus ketahuan ya. Mungkin buktiin bahwa dia naik kalau sudah ada mobil mah. Kan ada peserta Om. Setidaknya kita sudah punya kemungkinan pelanggaran apa yang akan dilakukan peserta. Kita sudah punya format hukumannya. Karena kemungkinannya itu nggak banyak Om. Jadi gampang aja sih bikin format hukumannya. Iya. Akan format variannya mereka itu paling nggak lebih dari 5. Udah tinggal panitia tuh bikin formatnya aja. Ya. Menurut lo mungkin nggak sih bikin acara ultra cycling ini tanpa gray area? Pasti selalu ada Om celah. Pasti selalu ada ya. Iya. Nah, menurut lo netizen maupun dot watcher tuh mesti ngapain buat bantu panitia? Karena kan panitia kita tahu cuma beberapa orang kan. Kita menghandle ribuan, ratusan orang yang tersebar ke mana-mana gitu. Itulah maksudnya sama peserta lain itu harus proaktif Om. Maksudnya tidak mandatori, tapi memang mereka harus ada rasa sukarela melaporkan. Tapi biasanya orang-orang itu memang proaktif kalau soal ngelaporin kecurangan, karena senang aja gitu daripada misu-misu, mendingan lu laporin kan. Iya toh. Iya. Proaktif kok. Ya bisa dilihat dari BJ berapa tahun yang lalu, dari tahun-tahun awal emang mereka proaktif ngelaporin. Tapi cuman kebanyakan memang laporannya tidak diperkuat dengan bukti gitu loh. Ya, dan jadi agak mereka juga nggak tahu rules-nya ya, rules secara detailnya mereka nggak tahu gitu. Mereka suka membandingkan acara yang satu dengan acara yang lain gitu ya. Iya. Tapi kalau biasanya ngelapor yang pesepeda bukan kayak dot watcher biasa, mereka tahu itu itu peserta sedang melakukan kegiatan atau aktivitas yang mencurigakan yang kemungkinan break the rules. Biasanya mereka udah paham gitu. Ya. Nah, sekarang nih kalau menurut lo buat orang-orang baru yang pengen ikut ultra cycling, pesan lo apa sih? Pesan gue ya gini, ada memang di ultra cycling itu yang lu nggak bisa beli dan lu nggak bisa dapatkan secara instan. Memang lu harus berproses. Yaitu experience. Experience ini nanti urusannya ke mental lu. Jadi dari setiap lu experience ini itu akan membentuk mental lu. Jadi nggak bisa tiba-tiba kucuk lu langsung submit misalnya bentang Jawa tanpa lu experience lu ngapain nih? Nggak usah harus event. Kalau misalnya event itu kan mungkin nggak semua orang bisa punya akses ke pendaftarannya terlalu mahal atau waktunya. Ya dengan lu gue sendiri aja gitu. Sesimpel lu berangkat dari rumah, lu gue sendiri sejauh mungkin selama mungkin yang lu punya waktu. Misalnya gue cuma punya waktu 2 hari. Yaudah, lu cobain aja lu selama 2 hari itu tanpa 2 hari unsupport, lu bisa berapa lama dan bisa berapa jauh gitu. Dari situ nanti akan tercicil gitu loh, kebentuk karakter lu. Tapi kalau dari situ lu bilang kayaknya gue nggak bisa, ya udah lu berarti memutuskan lu akan kena seleksi alam gitu loh, jangan dipaksain gitu loh. Dari proses itulah kita dibentuk atau kita terpilih. Di situ ketahuan Om. Nah masalahnya orang melewatin yang namanya berproses itu, jadi dia tidak tahu gue layak atau enggak nih sebenarnya ini. Ya udah ajar aja lah dulu. Itu intinya tuh yang paling penting dulu itu berproses. Kalau urusan sepeda apa itu nggak terlalu ngaruh sebenarnya, lebih ke mental dulu. Mental itu dari mana? Dari berproses. Latihan. Nah, kalau lu sekarang nih misalnya, oke, Bapak Janes, lu gue kasih tugas deh buat merombak misalnya segala macam yang ada di lu, gue kasih kuasa paling hebat lah gitu loh, supaya ultra cycling itu fair gitu loh. Apa yang akan lu lakukan? Gue akan fokus bilang ke para peserta atau syaratnya, gue akan minta experience-nya bersepeda sendiri sudah berapa lama dan harus ada dengan buktinya, bukan seberapa jauh. Tapi kan itu lo nggak cuan dong kalau gitu, pesertanya dikit, lama-lama habis pesertanya. Kan gue nyari duit bos. Aturan apa deh sekarang, pertanyaan aturan apa yang akan lo rubah supaya siapapun ikut boleh tapi fairnya tetap terjaga? Ya minimal dia udah pernah bersepeda jauh dan sendiri, bukan hanya jauh toh. Karena kan selama ini peserta aturan, maksud gua aturan apa yang akan lo rubah?
Ya soal hukuman tadi Om, itu harus jelas. Oke? Terus pemberian hukuman juga harus secara terbuka. Maksudnya nggak usah sampai kronologinya si Anu curang begini, enggak. Misalnya dideklar aja gitu, Om Aleh di kilometer sekian. Teridentifikasi melakukan, terbukti secara sah melakukan kecurangan. Enggak, langsung aja Om Aleh di kilometer sekian kita sudah investigasi melakukan kecurangan, jadi diputuskan diskualifikasi. Sudah, nggak perlu sampai dia naik mobil Kijang, krunya sampai 16, nggak perlu sampai kayak gitu. Jadi cap 124 kita diskualifikasi karena melakukan kecurangan begini-begini, dah gitu aja, nggak usah sampai kronologinya. Gitu itu aja yang paling penting ya dirubah ya, dari semua rules itu aja yang paling penting dirubah. Iya, ya. Karena itu gini Om, karena itu akan membuat orang lebih mikir. Yang pertama, yang kedua, ya memang harus ngasih hukuman itu memang harus secara terbuka, nggak bisa secara tertutup. Jadi supaya orang tahu nih hukuman lu yang dihukum sama gua yang dihukum ketika melakukan pelanggaran sama gitu loh. Ya. Supaya ada prinsip adil setara itu tadi. Ya. Oke, ini tinggal 3 menit nih. Lu kira-kira masih mau ikut acara Ultra nggak sih? Masih Om, tapi asal ada yang ngempanin sama waktu gua pasti ada. Asal ada yang ngempanin sama ada waktu gini. Iya, ngempanin sama memang harus ada lebih dari 1.500 gitu. Karena gua sistemnya tuh memang harus ya kalau gua udah tuh bosenan ya Om. Ya, jadi lu bisa dibilang BJ lu udah nggak ikut lah ya. Ya tadi kalau misalnya ada yang mau ngempanin, tiba-tiba ngempanin ya diikutin aja lagi. Kenapa enggak daripada enggak sama sekali ya kan? Ya, masalahnya kan enggak ada yang mau ngempanin gua. Iya. Kurang ganteng soalnya. Lu enggak bisa bukan kurang ganteng, pinggir jurang. Ya, oke. Ada pesan-pesan terakhir buat teman-teman Ultra, teman-teman. Gue mau mati pesan-pesan terakhir. Enggak, maksudnya di episode ini. Wow, parah pesan-pesan terakhir. Pesan-pesan untuk teman-teman panitia, peserta, watcher gitu. Bukan terakhir. Jadi gini, gue pesannya gini. Gue ngelakuin kayak gini, bikin kegaduhan ya supaya kita Ultra ini, apalagi unsupported, ya supaya kita semuanya peserta, panitia, watcher, penyelenggara, pokoknya semua pihak lah yang baru dan sudah atau mau terjun di Ultra Cycling ini, ya kita sama-sama grow up gitu loh. Goal besar gue itu. Jadi goal gue tuh bukan mau merendahkan orang, menghina orang, enggak. Gue nggak pernah benci orang secara personal. Yang gue benci itu adalah tindakannya. Gitu Om. Jadi ayo kita grow up bareng gitu loh ya, supaya kita go internasional. Gue masih konsisten sama statement gue beberapa tahun yang lalu, supaya kita suatu saat orang Indonesia tuh go internasional. Terbukti sekarang udah banyak kan, kayak Mas Bembeng, Om Bob, Mas Bob, Om Bob juga udah mereka udah go internasional kan. Ya, Abah Usman gitu-gitu ya. Abah Usman, Om Lili, segala macam udah go internasional. Ya mereka tuh secara tidak langsung dan secara sedikit banyak pasti batu loncatannya adalah bentang Jawa. Ya. Nggak bisa dipungkiri. Sip. Oke. Thank you Bapak Janes. Sampai jumpa. Sama-sama Om. Lu tetap berisik ya. Kita butuh keberisikan lu untuk menjaga ini. Kalau nggak ada juga apa yang mau diberisikin. Mudah-mudahan gua nggak berisik lagi, berarti sudah aman. Iya. Justru yang jadi tanda tuh kalau gua udah nggak berisik, ya berarti ada kemajuan, udah aman. Ya, bagus. Ya toh? Siap. Penting. Oke, Om. Thank you ya. Nanti sama-sama kita ngobrol lagi. Ya. Thank you. Thank you Om Ale. Yo. Habis. Jangan lupa ditonton episode-episode sesuka Ale lainnya ya. Ada tentang Flores, ada jalan-jalan di Bali, ada tentang Jawa, ada London, Edinburgh, London. Ya ditontonlah buat iseng-iseng bantu-bantu ya. Sip. Thank you. Bye-bye.